she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Bojan Hodak sebut pemain baru Persib hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Pemain baru Persib Frans Putros sudah berlatih bersama rekan-rekannya pada pemusatan latihan di Thailand. Pelatih Bojan Hodak memastikan, kondisi fisik pemain berdarah Denmark tersebut dalam keadaan baik. Saat ini, Putros terus berupaya melakukan adaptasi dengan rekan-rekan barunya di setiap program pemusatan latihan yang dijalankan. Putros secara fisik baik-baik saja, dia berlatih secara individu. Satu-satunya masalah adalah dia tidak berlatih bersama tim untuk waktu yang lama. Jadi, dia butuh beberapa hari untuk beradaptasi, kata Hodak dalam rilis klub, dikutip Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Hodak menilai, Putros merupakan pemain berkualitas dan punya fleksibilitas yang dapat memberikan kontribusi besar untuk tim musim ini. Dia pemain yang bagus, jadi dia bisa bermain di beberapa posisi. Saya yakin selama musim ini dia akan membantu kami, sebutnya. Hodak juga mengatakan, sejauh ini program pemusatan latihan berjalan baik, pemain mulai akrab, susunya yang baru bergabung musim ini. Dia menjelaskan, selama 5 hari di Thailand, pemainnya punya waktu lebih untuk bersama, terutama pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Saat itu, para pemain dibebaskan dari program latihan berat, sehingga membuat mereka melakukan berbagai kegiatan secara bersama. Saya rasa suasananya semakin membaik setiap hari. Kemarin libur, kami pergi sore hari untuk bermain padel. Mereka pergi makan malam bersama di malam hari. Jadi ini semua penting, tutur Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, perlahan pemainnya semakin akrab. Menurutnya, keakraban itu akan sangat penting bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar lapangan. Perlahan-lahan Anda bisa melihat bahwa mereka semakin akrab. Mereka saling memahami dengan lebih baik. Jadi, begitu mereka berteman di luar lapangan, mereka juga akan baik-baik saja di lapangan, tandasnya. Chemistry terbangun, Persib siap menggigit musim baru. Persib Bandung tengah menjalani fase penting dalam persiapan musim kompetisi 2025-2026. Di bawah langit Thailand, skuad Maung Bandung tidak hanya berlatih fisik dan taktik, tapi juga mempererat chemistry sebagai fondasi menuju ambisi besar di Liga Super dan AFC Champions League, ACL. Bek anyar Persib, Alveandra Dewangga, menjadi salah satu pemain yang paling merasakan dampak positif dari program pemusatan latihan ini. Menurutnya, dalam waktu sepekan, suasana tim mulai terasa jauh lebih akrab dan solid. Karena kami sudah kumpul lebih dari seminggu, suasana jadi makin cair. Banyak juga yang sebelumnya sudah pernah main bareng, jadi itu membantu, ujar Dewa, sapaan akrabnya, dikutip dari laman resmi klub. Persib sendiri memulai kamp pelatihan di Thailand sejak tanggal 17 Juli tahun 2025, dan dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 27 Juli. 10 hari intensif ini menjadi momen penting untuk menyatukan seluruh elemen tim, terutama dengan adanya wajah-wajah baru. Salah satu rekrutan yang tengah dalam proses adaptasi adalah Frans Putros, bek berdarah Irak Denmark. Kehadirannya menjadi warna baru di lini pertahanan. Meski Dewa mengakui belum terlalu akrab dengan pemain tersebut. Putros masih baru, jadi kami mulai pendekatan lagi. Tapi kami yakin dia bisa menyatu karena suasananya mendukung, katanya. Di sisi lain, lini tengah Persib juga kedatangan pemain anyar yang tak kalah menarik perhatian, Luciano Goicoechea. Gelandang asal Argentina yang akrab disapa Lucho ini membawa pengalaman dan visi bermain yang khas.
Sejak resmi bergabung pada tanggal 2 Juli lalu, Lucho langsung tancap gas dalam latihan untuk menyesuaikan diri dengan ritme dan budaya tim. Thailand menjadi saksi kerja kerasnya dalam mematangkan peran di lini tengah Persib. Kalau menggambarkan diri sendiri, saya paling senang saat bisa menguasai bola. Tapi saya lebih suka orang lain yang menilai saya, kata pemain berusia 32 tahun ini dengan rendah hati. Lucho bukan nama asing di Asia Tenggara. Sebelum merapat ke Bandung, ia membela Perak FC di Malaysia selama 2 musim. Selama masa itu, ia tampil dalam 39 laga dan mencetak 15 gol. Catatan yang cukup impresif bagi seorang gelandang. Dia juga dikenal sebagai pemain yang gemar memberi assist dan menjadi algojo andal dalam bola-bola mati. Lucho mengaku, kontribusi terbaiknya muncul ketika bisa menjadi katalis serangan bagi rekan-rekannya. Saya senang ketika bisa membantu penyerang lewat umpan atau tendangan bebas. Menjadi bagian dari proses gol adalah sesuatu yang saya nikmati, ucapnya. Pemusatan latihan di Thailand jelas bukan sekadar rutinitas, melainkan investasi jangka panjang Persib dalam menyatukan ritme dan visi bermain. Proses adaptasi menjadi kunci bagi para pemain lama dan baru dalam membentuk kolektivitas yang kuat. Kekompakan yang tumbuh selama di Thailand diharapkan mampu terbawa hingga kompetisi resmi. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Persib berpotensi menjadi kekuatan besar musim ini. Persib Bandung, bintang asing baru hadapi masalah genting. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, secara mengejutkan mengungkap tantangan utama yang tengah dihadapi rekrutan asing teranyar mereka, Frans Putros. Meski kondisi fisiknya disebut prima, Putros ternyata masih bergulat dengan masalah adaptasi yang krusial bagi performanya di lapangan. Pemain yang diharapkan menjadi pilar baru di skuad Maung Bandung ini, menurut Hodak, sedang menjalani program latihan terpisah. Upaya intensif ini difokuskan untuk mempercepat proses adaptasinya, baik terhadap gaya bermain tim maupun iklim kompetisi Liga 1. Keterangan ini memunculkan pertanyaan seberapa siap Putros untuk langsung memberikan dampak signifikan dalam waktu dekat. Hodak menambahkan, meskipun secara kebugaran fisik Putros tidak memiliki kendala, penyesuaian terhadap taktik dan filosofi tim menjadi prioritas. Dia dalam kondisi fisik yang baik, tetapi masih dalam proses adaptasi, tegas Hodak, mengindikasikan bahwa integrasi penuh Putros dengan tim masih memerlukan waktu. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi staf pelatih agar Frans Putros dapat segera menunjukkan kualitas terbaiknya dan memenuhi ekspektasi bobotoh yang tinggi. Persib Bandung gelar uji coba tertutup di Thailand. Ini alasan Bojan Hodak enggan disorot media. Persib Bandung tengah serius mempersiapkan diri menghadapi BRI Liga 1 2025/2026 dengan menggelar pemusatan latihan, TC, di Thailand. Selain menjalani program latihan intensif, Maung Bandung juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba penting melawan tim asal Liga Thailand, yakni Ratchaburi FC dan Polistero FC. Namun yang mengejutkan, laga perdana uji coba melawan Ratchaburi FC yang digelar Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025, berlangsung secara tertutup dan tanpa publikasi resmi dari pihak klub. Hal ini sontak memicu tanda tanya besar di kalangan bobotoh, yang selama ini antusias mengikuti setiap perkembangan tim kesayangannya. Tidak seperti biasanya, tidak ada informasi resmi soal waktu, tempat, bahkan hasil pertandingan uji coba Persib vs Ratchaburi FC sebelum laga digelar. Sumber internal menyebutkan bahwa keputusan itu merupakan kesepakatan antara 2 klub yang ingin menjaga privasi taktik dan strategi masing-masing menjelang musim baru. Laga ini memang dirancang secara tertutup. Fokus utama kami adalah penguatan strategi, pengujian skema permainan, serta adaptasi pemain baru. Tidak semua hal harus dipublikasikan, ungkap sumber dari tim pelatih yang enggan disebutkan namanya. Pelatih kepala Bojan Hodak juga disebut menjadi sosok yang mendorong uji coba digelar tanpa sorotan media.
Ia ingin menghindari analisis dini dari tim lawan atas pola permainan Maung Bandung yang kini mulai mengalami banyak perubahan, terutama karena masuknya beberapa pemain anyar potensial musim ini. Bojan Hodak tampaknya sadar bahwa lawan-lawan di Liga 1 sudah mulai memantau perkembangan taktik dan komposisi Persib. Oleh karena itu, pertandingan uji coba ini sengaja dilakukan secara tertutup guna menjaga kerahasiaan pola permainan dan formasi baru yang sedang diuji. Bukan hanya untuk laga kontra Ratchaburi FC, Bojan juga meminta pertandingan kedua melawan Polistero FC pada Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025 nanti dilakukan dengan pola serupa, tanpa publik, tanpa media, dan hanya hasil akhirnya yang akan diumumkan. Langkah ini dianggap penting karena Persib sedang membangun ulang dinamika tim dengan hadirnya beberapa nama baru yang kini jadi perhatian, termasuk King Etam, pemain muda yang mencetak 2 gol saat uji coba melawan Ratchaburi. Meski digelar tertutup, hasil pertandingan tetap bocor ke publik. Persib bermain imbang 2-2 dengan Ratchaburi FC, dengan semua gol Maung Bandung dicetak oleh King Etam, striker muda yang tampil impresif. Sementara 2 gol tim tuan rumah semuanya berasal dari titik penalti. Hasil ini dianggap cukup menjanjikan, mengingat rotasi besar dilakukan dalam susunan pemain yang diturunkan oleh Hodak. Uji coba ini juga menjadi kesempatan emas bagi para pemain baru untuk unjuk kemampuan, serta bagi tim pelatih untuk mengevaluasi skema permainan dan chemistry antar lini. Dalam sesi latihan dan uji coba, beberapa pemain anyar Persib seperti King Etam, pemain asing anyar lini tengah, serta bek muda dari akademi mulai menunjukkan potensi mereka. Bojan Hodak menyebut bahwa kekompakan tim mulai terbangun dengan baik seiring aktivitas bersama di luar lapangan. Kemarin kami libur latihan, mereka bermain padel bersama, makan malam bersama, suasananya semakin akrab, dan itu penting untuk tim, ujar Hodak, mengonfirmasi bahwa keharmonisan tim di luar lapangan menjadi fokus utama selama TC di Thailand. Dengan waktu latihan yang masih tersisa beberapa hari lagi, tim pelatih akan mengoptimalkan sisa uji coba dan sesi latihan untuk merampungkan strategi inti menghadapi kompetisi resmi. Setelah kembali ke Indonesia, Persib akan langsung bersiap menghadapi pertandingan perdana di kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026. Lawan yang akan dihadapi adalah Semen Padang, dan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Laga ini akan menjadi momen pembuktian atas seluruh rangkaian pemusatan latihan, uji coba, dan taktik yang telah dipersiapkan selama di Thailand. Legiun asing baru Persib Bandung bocorkan gaya bermainnya. Luciano Guaicochea belak-belakan ke Bobotoh. Pemain anyar Persib, Luciano Guaicochea, mulai menunjukkan karakter permainannya sejak bergabung dengan tim. Gelandang asal Argentina yang akrab disapa Lucho itu mengungkapkan bahwa dirinya paling menikmati momen saat menguasai bola, memberikan assist, hingga mengeksekusi tendangan bebas. Kalau saya harus menggambarkan diri sendiri, saya senang saat menguasai bola. Tapi sejujurnya, saya lebih suka jika orang lain yang menilai permainan saya, kata Lucho yang dilansir dari laman resmi klub. Didatangkan menjelang bergulirnya Liga Super Indonesia dan AFC Champions League, ACL, musim 2025-2026, Lucho langsung tancap gas. Sejak pertama kali ikut sesi latihan Persib pada tanggal 2 Juli tahun 2025 lalu, ia menunjukkan etos kerja tinggi demi mencapai kondisi fisik ideal dan mempercepat proses adaptasi, baik dengan rekan-rekan tim maupun filosofi permainan pelatih. Dalam masa pemusatan latihan di Thailand, pemain berusia 32 tahun itu terus memanfaatkan waktu untuk lebih memahami dinamika tim. Ia pun tak sabar untuk membuktikan kontribusinya di atas lapangan. Saya senang memberikan assist kepada para penyerang dan suka mengambil set piece.
Saya pikir, banyak hal yang saya bisa lakukan untuk membantu tim ini di pertandingan, ungkapnya penuh semangat. Sebelum berlabuh di Bandung, Lucho bermain untuk klub Malaysia, Perak FC. Selama 2 musim memperkuat tim asal negeri jiran tersebut, ia tampil dalam 39 pertandingan dan mencetak 15 gol, sebuah catatan impresif bagi seorang gelandang. Kini, Lucho siap membuktikan diri sebagai sosok penting di lini tengah Maung Bandung. Dengan visi bermain, teknik, serta pengalaman internasionalnya, kehadiran Lucho diharapkan mampu menambah kedalaman dan kreativitas serangan Persib di musim kompetisi yang padat dan menantang. Tak main-main, setelah TC di Thailand, Persib bakal uji coba lawan klub Australia, demi incar hat-trick juara. Persib Bandung kabarnya akan melakoni laga uji coba melawan klub Melbourne Victory FC, klub asal Australia sekaligus launching tim di GBLA. Saat ini tim asuhan Bojan Hodak tengah menjalani pemusatan latihan di Thailand sejak tanggal 17 Juli hingga tanggal 27 Juli tahun 2025 mendatang. Selama masa TC tersebut, Maung Bandung dijadwalkan melakoni laga 3 uji coba, diantaranya melawan tim Universitas Thailand, Ratchaburi FC, dan Polistero FC. TC ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League 2025/2026, dan AFC Champions League 2. Pemusatan latihan di Thailand ini juga dinilai sangat penting, mengingat Persib musim ini banyak mendatangkan pemain baru setelah ditinggal sejumlah pemain pilar inti. Sehingga momen ini dimanfaatkan untuk membangun chemistry sesama pemain. Menariknya, setelah pemusatan latihan tersebut, kabarnya Persib juga akan kembali menggelar laga uji coba. Kali ini skuad asuhan Bojan Hodak akan melawan klub asal Australia, yaitu Melbourne Victory FC, sekaligus akan melakukan launching tim pada tanggal 2 Agustus tahun 2025 mendatang. Kabarnya laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Melbourne Victory FC ini merupakan salah satu tim kasta teratas di Liga Australia, A-League. Musim lalu, mereka finish di urutan kelima klasemen A-League 2024/2025 dengan total raihan 43 poin. Terpaut 10 poin dari Auckland FC yang memuncaki klasemen A-League. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak manajemen Persib soal laga uji coba ini meski sudah ramai dibicarakan. Dengan laga uji coba ini, Persib menunjukkan keseriusannya dalam menatap kompetisi musim ini. Mark Klok DKK bukan hanya berlaga di Super League tahun 2025 sampai tahun 2026, tapi juga akan berkompetisi di level Asia yaitu AFC Champions League 2. Laga uji coba melawan tim-tim luar negeri ini bagian dari persiapan Maung Bandung dalam menghadapi tantangan besar di level domestik maupun Asia. Apalagi Persib sudah berhasil meraih gelar juara back-to-back. Dengan skuad baru yang tak kalah mewah, Persib bisa merebut kembali gelar hat-trick juara. Julio Cesar puji Frans Putros, bek kuat dan agresif, tambahan solid untuk Persib. Persib Bandung kembali mendapat suntikan kekuatan di lini belakang dengan bergabungnya Frans Putros, bek internasional Irak yang sebelumnya bermain di Liga Thailand. Kehadiran Putros langsung disambut hangat oleh rekan-rekan barunya, termasuk Julio Cesar, bek asal Brasil yang telah lebih dulu bergabung bersama Maung Bandung. Dalam wawancaranya dengan laman resmi klub, Julio Cesar mengungkapkan rasa antusiasmenya menyambut kehadiran Putros. Menurutnya, Putros adalah pemain berkualitas yang akan membawa dampak signifikan untuk lini pertahanan Persib. Ketika tahu klub merekrut bek baru, Putros, saya langsung bilang, "Wow, ini bagus sekali, dia pemain berkualitas. Saya pernah menghadapi dia saat masih bermain di Thailand, dan saya tahu betul bahwa dia bek yang tangguh dan bermain agresif," ujar JC, sapaan Julio Cesar. Julio Cesar dan Frans Putros ternyata sudah pernah berhadapan secara langsung di Liga Thailand musim lalu. Saat itu, Julio Cesar membela Chiang Rai United, sedangkan Putros memperkuat Port FC.
Dalam pertemuan tersebut, Chiang Rai sukses mengalahkan Port FC dengan skor tipis 1-0. Saya tahu gaya bermainnya karena kami pernah saling berhadapan. Dia tangguh, cerdas, dan tidak gampang dilewati. Sangat cocok untuk memperkuat Persib, tambah JC. Duet tangguh di lini belakang Persib. Kehadiran Putros disebut JC sebagai tambahan penting bagi skuad yang akan berlaga di dua kompetisi besar musim ini, Liga Super Indonesia, BRI Liga 1, dan kompetisi level Asia. Ini sangat bagus untuk Persib, kami akan berkompetisi di Liga Super Indonesia dan Asia. Jadi, butuh banyak tenaga untuk bisa bersaing di kedua kompetisi itu, katanya. Kombinasi pengalaman internasional Putros dan kekuatan fisik JC diperkirakan akan menjadi salah satu duet paling kokoh musim ini, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Motivasi untuk meningkatkan kualitas tim. Selain menyambut positif kedatangan Putros, Julio Cesar juga melihat ini sebagai tantangan pribadi yang akan mendorongnya untuk tampil lebih baik. Ia menilai, persaingan sehat di lini belakang akan membuat setiap pemain terpacu untuk menunjukkan performa maksimal. Ini tentu menjadi hal positif karena setiap pemain harus mengerahkan kemampuan terbaiknya. Dan saya, tentu saja, siap melakukannya, tegasnya. Apalagi, Frans Putros bukan hanya berposisi sebagai bek tengah, tetapi juga mampu tampil sebagai gelandang bertahan, menjadikannya pemain serba bisa yang menambah opsi taktik bagi pelatih Bojan Hodak. Langsung pasang target juara, ini alasan William Barros pilih gabung Persib. Penyerang anyar Persib Bandung, William Barros, mengungkapkan alasan utamanya memilih bergabung dengan Maung Bandung. Ia pun langsung memasang target juara Super League 2025/2026. Persib Bandung jelang kompetisi 2025/2026 ini memang melakukan perubahan besar-besaran. Tim asuhan Bojan Hodak itu mendatangkan beberapa pemain anyar untuk mengarungi Super League 2025/2026 setelah meraih gelar 2 kali beruntun. Persib mendatangkan William Barros untuk mengganti posisi Ciro Alves dan David da Silva yang memilih cabut setelah meraih 2 gelar beruntun. William Barros didatangkan Persib setelah sebelumnya sang pemain tampil mentereng bersama klub Kuwait Al Fahahil. William Barros tercatat mencetak 22 gol dari 19 laga yang dilakoninya pada musim 2024/2025. Setelah tampil mentereng bersama tim Kuwait itu, pemain berusia 30 tahun tersebut memilih berlabuh di Persib untuk melanjutkan karirnya. Mantan pemain Sampaio Korea itu mengaku bahwa ia tak butuh waktu lama untuk memantapkan hati memperkuat Persib. Ia mengungkapkan alasannya memilih bergabung dengan Persib karena Maung Bandung memiliki banyak penggemar. Pemain berusia 30 tahun itu pun mengakui tim asal Kota Kembang ini merupakan tim besar. Untuk itu, tak ada alasan buatnya untuk menolak pinangan Persib. Penyerang asal Brasil itu percaya Persib memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih gelar juara. Saya seorang penyerang di Persib, saya bermain di Brasil, 7 tahun di sana. Di luar Brasil, saya bekerja 2 tahun di Arab Saudi, 2 tahun di Kuwait. Sekarang saya datang ke Persib, ujar William Barros sebagaimana dikutip dari resmi Persib, Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Terlalu cepat, karena Persib adalah klub besar, dan saya sangat senang, ucapnya. William Barros sebenarnya telah tampil dalam 2 pertandingan pramusim bersama Persib di Piala Presiden 2025. Ia memang belum bisa mencetak gol dalam 2 laga tersebut. Akan tetapi, ia memastikan datang dengan motivasi tinggi. William Barros juga memiliki keyakinan memperkuat Persib karena memiliki pelatih yang bisa membuatnya merasa nyaman. Pasalnya, Bojan Hodak memberikan kepercayaan kepada William Barros untuk menunjukkan kualitasnya. Untuk itu, William Barros justru semakin termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik buat Persib. Pelatih yang baik memberi saya kepercayaan diri. Ini sangat penting untuk saya, untuk tim, saya sangat senang,
kata William Barros. Barros tak ragu menyebut bahwa Persib sebagai salah satu tim terbesar di Indonesia memiliki tradisi dan supporter yang luar biasa. Untuk itu, ia mengakui bobotoh menjadi salah satu faktor yang memberinya motivasi agar bisa memberikan penampilan terbaik. Dalam kesempatan ini juga, ia bertekad membawa Persib meraih gelar juara ketiga setelah sebelumnya sukses back-to-back. Motivasi saya adalah Persib adalah tim yang bagus, tim besar di Indonesia, penggemar yang baik, terlalu banyak penggemar, ini adalah motivasi saya, jelas William Barros. Ya, Persib adalah tim yang bagus, juara 2 kali, saya datang ke sini, tentang ini, juara lagi, ini motivasinya, saya di sini, tuturnya. William Barros memang baru bermain di Asia Tenggara, tetapi ia mengaku tak ada masalah dengan adaptasi. Ia juga memuji kota Bandung, meski mengakui lalu lintasnya padat, tetapi ia menilai itu tak masalah. Kota yang bagus, lalu lintasnya terlalu padat, tapi tidak masalah, ini mudah, pungkasnya. Persib unggah hasil laga 2-0 tanpa sebut lawan, TC Thailand malah bikin bobotoh semakin kepo total. Persib Bandung kembali membuat kejutan di tengah pemusatan latihan, TC, mereka di Thailand. Tanpa banyak gembar-gembor, skuad Pangeran Biru mendadak membagikan hasil kemenangan 2-0 lewat akun Instagram resmi mereka pada Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. Pertandingan itu menjadi bagian dari agenda hari ketiga Persib Bandung selama berada di negeri Gajah Putih. Namun, yang membuat para bobotoh penasaran adalah absennya informasi tentang siapa lawan mereka dalam laga uji coba tersebut. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram @persib menuliskan, hari ketiga training camp di Thailand, tagar Persib menggelar pertandingan. Tim biru berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melalui gol yang diciptakan Mark Klok dan Ataya Zahran. Tak ada detail lebih lanjut soal klub lawan atau cuplikan momen permainan yang melibatkan tim lain. Meskipun identitas lawan masih menjadi misteri, sejumlah pemain terlihat tampil dalam laga itu, termasuk Zulkifli Lukmansyah, Beckham Putra, Deddy Kusnandar, Zalnando, Alfeandra Dewangga, hingga Rezaldi Hehanusa. Selain itu, William Barros dan Ramon Tang juga ikut tampil dalam pertandingan yang digelar di hari ketiga tersebut. Pelatih Bojan Hodak menjelaskan bahwa setelah pertandingan tersebut, para pemain tetap menjalani latihan seperti biasa pada Senin pagi. Sesi latihan dilakukan ringan di sekitar hotel untuk pemulihan fisik. Yang penting jangan terlalu lama, karena mereka tidak boleh sampai kelelahan untuk latihan, kata Bojan, Minggu, Juli tahun 2025. Ia menegaskan bahwa pekerjaan tetap menjadi prioritas utama selama di Thailand. Sesi pemulihan juga termasuk latihan ringan di kolam renang. Para pemain terlihat mengikuti arahan pelatih fisik, Miro Patrick, yang memimpin jalannya latihan selama 1 jam. Usai latihan, pemain diberi waktu luang untuk berwisata atau sekadar istirahat sebelum agenda latihan berikutnya. Kegiatan di Thailand ini bukan hanya soal fisik, tapi juga membangun kekompakan. Bojan berharap pemusatan latihan ini membantu pemain membentuk chemistry yang kuat di dalam dan luar lapangan. Ada yang baru pertama kali sekamar, ada yang mulai makan siang bareng, dan ngopi bareng, dari situ mereka mulai saling mengenal, ujar Bojan. Maung Bandung dijadwalkan menjalani total 3 pertandingan uji coba selama 10 hari di Thailand, sejak kedatangan mereka pada tanggal 17 Juli hingga tanggal 26 Juli tahun 2025. Lawan berikutnya disebutkan adalah Ratchaburi dari Liga Utama Thailand dan Police Tero yang bermain di kasta kedua. Sementara itu, laga resmi perdana Persib di BRI Super League 2025/2026 akan berlangsung pada tanggal 9 Agustus tahun 2025 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dari lawan jadi kawan, duo ex-Liga Thailand siap bantu Persib Bandung. Persib Bandung resmi menyatukan 2 pemain yang musim lalu sama-sama berkompetisi di Liga Thailand.
Pemain yang dimaksud ialah Julio Cesar dan Franz Putros. Keduanya bahkan pernah bentrok dalam satu pertandingan. Pada musim lalu, Julio Cesar memperkuat Chiang Rai United, sementara Franz Putros merupakan bek andalan Port FC. Kini, mereka akan bahu-membahu membela Persib Bandung di musim 2025-2026. JC sapaan Julio Cesar mengaku sudah mengenal gaya bermain Putros. Dia menilai pemain asal Irak itu sebagai sosok bek yang kuat dan tangguh. Saat tahu klub merekrut bek baru, Franz Putros, "Red, saya langsung bilang, wow, ini bagus sekali," ujar JC. "Dia pemain yang sangat bagus. Kami pernah bertemu di Thailand, dan saya tahu dia adalah bek yang kuat dan agresif." Pemain asal Brasil itu juga menyambut kedatangan Putros dengan antusias. Menurutnya, tambahan tenaga di lini belakang sangat penting bagi Persib yang musim ini akan tampil di dua ajang sekaligus. "Ini sangat bagus bagi Persib, kami akan berkompetisi di Liga Super Indonesia dan AFC Champions League 2. Jadi, kami butuh banyak tenaga untuk bersaing di kedua kompetisi itu," tandasnya. Dengan kehadiran dua pemain berpengalaman dari liga luar negeri, harapan besar pun mengarah ke Persib untuk tampil solid di pentas domestik dan Asia.